Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari kita lanjutkan hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Yang kemarin kita sudah sampai dengan sudut yang sehadap. Sekarang kita lanjutkan sudut yang berseberangan. Sudut berseberangan B, gitu. B, sudut berseberangan. Sudut berseberangan ini ada dua jenis. Yang pertama adalah sudut dalam berseberangan. Yang kedua, sudut luar berseberangan. Yang pertama adalah sudut dalam berseberangan. Kalau kita gambar seperti ini, misalnya ada dua garis yang sejajar. Garis ini kita beri nama misalnya K kecil, ini kita beri nama dengan L kecil. Lalu garis ini mendapat garis ini potong atau berpotong, kita nama dengan misalnya T kecil. Sehingga dari perpotongan ini akan ada sudut, terjadi sudut ini. Sehingga kita beri nama misalnya ini sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Terus sudut-sudut yang mana yang dikatakan sudut berseberangan dalam? Sudut dalam berseberangan. Yang sudut dalam berseberangan adalah sudut yang berada di dalam ini garis lurus yang mendapatkan garis potong ini. Sehingga sudutnya mana? Nah, sudut A sama dengan sudut B2. Sehingga kalau kita tulis sudut A4 sama dengan dengan sudut apa? Sudut B2. Ini sudut dalam berseberangan. Lalu apa lagi? Sudut A3 sama dengan sudut A3 B1. Sehingga seberangan di dalam. Nah, ini seberangan. Paham ya? Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita sebut sudut-sudut tersebut dinamakan sudut dalam berseberangan karena terletak berseberangan terhadap garis transversal dan berada di wilayah dalam garis sejajar. Jadi sudut-sudut dinamakan sudut dalam berseberangan karena sudut ini berada di wilayah dalam garis sejajar ini. Apabila kalau kita tulis apabila dua garis sejajar dipotong misalnya oleh sebuah garis, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Jadi maksudnya di sudut sama besar, sudut A4 sama dengan B2, sudut A3 sama dengan
B1. Jadi sudut-sudut yang berseberangan dalam itu ya. Dalam berseberangan yang nilainya sama ada A4 dengan B2, A3 dengan B1. Yang B kita lanjutkan sudut luar berseberangan. Berseberangan. Kalau kita gambar ini tadi juga sama. Ya. Misalnya kita K kecil, ini garis, ya. Ini kita namakan misal garis T. Sehingga kalau kita namakan lagi, misalnya A1, A2, A3, A4, gitu. B1, B2, B3, B4. Sudut luar yang berseberangan yang mana? Sudut luar yang berseberangan. Sehingga kita dapat lihat A1 sama dengan B2. Sehingga kalau kita tulis, sehingga sudut A1 sama dengan sudut berapa? B3. Yang luar ini berseberangan. Sudut A2 sama dengan sudut B4. Ini sudut luar berseberangan. Sehingga dapat kita simpulkan apabila kita tulis ini ya. Dua garis sejajar dipotong misalnya, dipotong oleh sebuah garis, maka sudut luar berseberangan sama besar. Sehingga seperti tadi, apabila dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Sudut luarnya yang mana? Sudut luarnya yang siji, loro, telu, papat. Sehingga berseberangan, jadi A1 sama besar dengan B3. A3 sama dengan B4. Ini adalah sudut-sudut luar berseberangan. Seperti itu. Nanti kita sampaikan dengan contoh lagi. Ya. Kita beri contoh, misalnya nih. Contoh ya, misalnya contoh satu ini. Ada dua garis. Tadi mendapat potong misalnya seperti ini. Misalnya sama ada ini K, ini L, ini T. Ya. Sehingga kalau ini kita beri sudutnya misalnya 120 derajat. Ya dah. Terus sini misalnya D. Nah, yang sini misalnya C, misalnya ini C. Misalnya ini A tadi, ini B, ini C, D. Berapakah sudut C? Sudut C itu tadi, sudut apa? Sudut dalam yang berseberangan. Nah, sehingga besarnya C, sudut A kan sama dengan berapa itu? 120. Nah, karena sama, maka sudut C juga 120. Ini berarti ini 120. Ya dah. Sehingga kalau di sini ketemu 120, berapa sudut D dan berapa sudut B, sudut D dan sudut B. Nah, untuk mengetahui besar sudut B ini kita lihat ini.
sehingga akan bentuk sudut pelurus. Sehingga untuk pelurus ini itu jumlahnya berapa? 180. Sehingga dikurangi ini. Sehingga 100 dikurangi 120. Sehingga masih berapa? Masih 60 derajat. Sehingga ini besarnya sudut B adalah 60 derajat. Sehingga kalau sudut B 60 derajat, sudut dalam berseberangan berarti D juga nilainya juga sama dengan 60. Ini contoh yang satu. Contoh dua. Kita lihat ini ada dua garis lurus juga. Seperti ini. Garis lurus mendapat dua potong garis juga. Sehingga kalau kita misalnya ini 65. Ya. Terus ini 75. Maka misalnya gini Ki, lalu sini M, sini N, ini P, sini misalnya R. Kamu disuruh mencari sudut-sudut yang belum diketahui. Ya, belum diketahui apanya? Belum diketahui sudutnya. Langkah pertama yang harus kamu ketahui gimana? Langkah pertama yang harus kita ketahui, kita harus mencari ini juga bisa besarnya sudut ini, iya kan? Besarnya sudut itu. Sehingga berapa besarnya sudut ini? Besarnya sudut segitiga itu adalah berapa? Jumlah besar sudut segitiga adalah 180. Sehingga langkah pertama ini 180 besarnya sudut segitiga ini kalau dijumlahkan ketiga ini harus 180 dikurangi 75 derajat. Dikurangi berapa? 65 derajat. Sehingga berapa? Ini dijumlahkan ini. Nah, ini sama dengan 140. 140 berarti 180 dengan 140 adalah 40 derajat. Sehingga M ketemu misalnya 40 derajat sini. Ya, kalau M sudah ketemu 140 derajat, kita cari mana? P dulu. P berapa? Kita menggunakan apa? Tadi sudut dalam berseberangan. Ini dari sudut ini kan bisa ini ya, berseberangan ini. Sehingga di sini berapa? P-nya ketemu 40. Sehingga kalau sudah ketemu 40, kita gampang mencari ini. Cari ini adalah apa? Sudut berpelurus tadi. Sehingga kalau di sini sudah ketemu 40, sini berapa? 140. 140 dari mana? 180 dikurangi 40 sehingga 140. Dan juga ini juga sama berpelurus sehingga 180 dikurangi berapa? 65 sehingga berapa? 180 dikurangi 65 berapa ini? 5 ya. Terus 7 kurangi 1 ya 115 ya 115. Terus ini R berapa ini? R-nya juga sama. Sehingga kalau kita membuat garis ini, sudut dalam berseberangan juga sama. Nah, ini nanti seperti ini. Nilai ini ya, nilainya yang 140 sama dengan ini. Sehingga podo karo 140
dikurangi 75. Si berapa? 65. Berarti yang ini 65. Atau dengan ini juga bisa ini. Ini ya, pakai ini berarti ini R sama dengan ini 65. Paham dah? Jadi caranya mencari ya seperti itu. Contoh yang ketiga. 3 ya dah. Contoh 3. Kita buat gambar tadi. Agak besar. Sehingga ini dapatkan garis seperti ini. Ini lurus garisnya juga. Misalnya ini kita beri X, ini Z, gitu. X Z. Sehingga kalau kamu disuruh ini mencari yang ini sudah diketahui, misalnya 60 derajat. Ini Q belum diketahui. Terus ini P belum diketahui, ya dah. Terus ini 64 derajat sudah diketahui. Terus yang ini 56 derajat diketahui. Ini R misalnya ini. Ini S. Nah, dengan gambar seperti ini, kamu harus bisa mencari berapa sudut-sudut yang belum diketahui ini ya. Langkahnya gimana? Langkahnya kita dapat mengambil, bisa menggunakan tadi sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan. Atau langkah pertama kita mencari sudut ini yang di atas. Besar sudut segitiga adalah jumlah besar sudut segitiga harus 180 derajat. Sehingga caranya gimana? 180 derajat ya dah, dikurangi 56 dikurangi 64. Seperti itu. Sehingga jumlahnya berapa? Ini kalau jumlahkan, nah ini kan dengan 120 toh ini. Ini ya, ini 60 60 90. Sehingga tinggal berapa? Tinggal B-nya di sini adalah 60. Ini 60. Udah ketemu 60. Ya. Sehingga 60 ini kan juga sama ini. Ini dengan ini. Ini namanya ini dengan ini namanya sudut yang sudut yang sehadap. Dimana juga ini. Nah, ini juga 64. Nah, ini juga 64. Ini ditulis ini 64. Sama itu nanti. Iya dah. Nah, dimana juga yang ini. Ini sudut berpelurus tadi. Nah, berarti kalau sudah ketemu 180, 160 di sini tinggal berapa? 120 derajat. Iya dah. 120 derajat. Terus di sini berapa? Nah, di sini. Jika di sini juga dapat dicari ini. Sehingga jumlah dari sudut-sudut ini 4 panjang atau ini ada 360 derajat. Tapi nah ini 360 derajat ya dah, dikurangi 120 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 64 derajat. Sehingga ini dijumlahkan ya dah, sehingga ketemu berapa? Sehingga 60 80 ya. 80 140 ya. Sehingga ketemu berapa? Ketemu 100 berapa? 116. Ini ketemu 116. Jadi itu ketemu 116. Sehingga kalau garis-garis tadi mendapat potongan tadi, kita sebenarnya dapat menggunakan garis dalam berseberangan, atau dengan kata lain kita dapat mencari seperti itu. Seperti itu.
Demikian tadi contoh-contoh soal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kamu sekalian. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.